dan kami akan hidup di dalam Engkau. Dan kami yakini ya Tuhan, pujian ini akan terus ya Tuhan kami serukan, bahkan kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan telah berkumpul ya Tuhan. Kami sudah siap memuji Engkau, kami sudah siap menyembah Engkau. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau arahkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan dapat ya Tuhan kami kerjakan, bahkan dapat menguatkan kami, dapat mengubahkan kami, bahkan dapat ya Tuhan menjadi ya Tuhan persekutuan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan bahwa firman-Mu benar-benar nyata, dan itulah yang akan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar ya Tuhan, mungkin ada kuasa-kuasa roh-roh yang tidak menyenangkan, yang coba mengganggu pikiran dan hati kami patahkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami akan menikmati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami ya Tuhan dapat ya Tuhan mengerti, dan kami dapat lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, di hari ini adalah minggu kedua kita memasuki tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan perjuangan yang telah kita lalui di tahun 2020 itu merupakan suatu pengalaman yang harus kita majukan di tahun 2021 ini. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, langsung saja kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai yang ke-17. Saya baca ayat 14. Nanti saudaraku yang terkasih baca ayat yang ke-15, begitu juga sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, pada awalnya jemaat Efesus merupakan jemaat yang mengalami pertumbuhan kerohanian dengan baik. Mereka sangat antusias datang kepada Tuhan, bahkan hidup mereka dipenuhi dengan kuasa Allah. Mereka bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, menyembah, bersorak-sorak, melompat-lompat kepada Tuhan. Saat itu memang kerohanian mereka sungguh-sungguh luar biasa diperbaharui Tuhan. Tapi karena hari-hari ini semakin jahat, membuat hidup mereka, membuat kepercayaan mereka semakin hari semakin merosot, semakin turun. Kita tahu karena seiringnya berjalan waktu ini dapat mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersekutu, datang beribadah kepada Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Tetapi karena berjalannya waktu ini, sering sekali
kita perbuat. Begitu juga yang dialami oleh jemaat Efesus saat itu, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang berubah, jemaat Efesus mengalami berbagai ancaman dari kondisi dunia yang sudah berubah pada masa itu. Ketika ancaman datang saat itu, jemaat Efesus berubah total. Yang tadinya kerohaniannya kuat. Kalau saya menafsirkan, kalau saya menanggap apa yang mereka lakukan, mereka hanya sekedar saja saat itu, tidak sungguh-sungguh. Kalau orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pastinya dia akan tetap kuat walaupun dunia ini akan berubah. Walaupun dunia ini akan ada banyak ancaman. Amin. Saudaraku yang terkasih, dunia yang kita tempati ini sedang mempertontonkan hidup kita. Dunia yang penuh sandiwara ini sedang mempertontonkan hidup kita. Bagaimana kelakuan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Dunia sedang mempertontonkan kita. Apakah kita melakukan kejahatan? Dunia mempertontonkan kita. Apakah kita melakukan kebaikan? Dunia mempertontonkan kita. Ketika kita saja berbuat baik kepada orang, kita memiliki hati yang bijaksana, orang-orang sering menganggap kita itu kelewatan, sok rohani, sok bagus. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, orang sering sekali, memang begitu, dia pas sekali tuh, untuk apa dia beribadah? Aduh. Dunia mempertontonkan kita dan mempermalukan kita. Tapi bagaimana saudaraku yang terkasih? Apakah kita mau menjadi orang sama seperti dunia? Atau kita memiliki hati yang arif, hati yang bijaksana? Amin. Temanya yaitu hidup bijaksana. Hidup bijaksana, saudaraku yang terkasih. Karena itu Paulus berkata di ayat yang ke-14 tadi dikatakannya, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Hal ini penting sekali disampaikan kepada jemaat Efesus, bahkan kepada kita yang ada di tempat ini pada hari ini yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Ini sangat-sangat penting yang harus kita tangkap, kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan hidup terbawa oleh arus dunia ini. Artinya hidup kita harus benar-benar bangun, bangkit dari apa yang kita alami, dari kejatuhan yang tadinya kita sudah terpuruk sekali. Sekarang kita tahu bahwa kita akan bangun dan bangkit untuk hidup dalam kebijaksanaan. Amin. Saudara yang terkasih, kita harus sadar dan bangun dan memperhatikan sekeliling kita. Walaupun sekeliling kita berubah, tapi hidup kita tetap percaya sama Tuhan, karena kita memiliki hidup yang bijaksana. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus bijaksana dalam hidup ini? Mengapa ya kita harus bijaksana dalam hidup ini? Apa ya yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa hidup dalam kebijaksanaan itu? Bukan seperti orang bebal, bukan seperti orang bodoh yang tidak mau tahu sekitarnya, tidak mau tahu sekelilingnya, bahkan tidak tahu apa-apa tentang masyarakat yang ada. Bahkan tidak mau tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya setiap hari. Bahkan tidak mau tahu, bahkan dia katakan masa bodoh, biarkan saja. Saudaraku yang terkasih, jangan kamu bodoh supaya kamu jangan jadi korban oleh karena pengaruh dunia yang ada. Tapi jadilah kamu orang yang bijaksana.
Amin. Mengapa? Apa? Nah, saudara yang terkasih, Paulus memerintahkan kehidupan kita agar memiliki kehidupan yang bijaksana. Tapi bagaimana? Apa itu hidup yang bijaksana itu? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup bijaksana? Yang pertama, saudaraku yang terkasih, kesempatan itu singkat. Amin. Karena kesempatan itu singkat. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang bijak atau orang-orang yang berhikmat punya konsep pemikiran bahwa segala sesuatu ada alasan ataupun tujuannya. Benar tak? Tapi pernah nggak orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang pintar memiliki kesempatan? Belum tentu mereka memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka menjadi bijaksana. Mereka hanya pintar saja, tapi tidak hidup di dalam kebijaksanaan. Ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. 16a dikatakan segini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengatakan dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada, kata di sini dengan seksama itu artinya dengan kesempatan, peluang, bahkan momentum yang harus kita terima, kita tangkap. Amin. Next. Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus menggunakan semua kesempatan untuk memberi ucapan syukur dan pujian kepada Allah atas kebaikan kemurahan-Nya bagi kita. Saya yakin dan percaya kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup. Amin. Sehingga kamu masih bisa memberikan waktu, karena kita tahu kesempatan itu singkat. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita tahu kesempatan itu singkat, yang harus kita lakukan adalah kesempatan itu datang sekali dan kita harus tangkap kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak datang kedua kali. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, yang sesingkat-singkat itu. Paulus menekankan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, jangan bermain-main ketika bersekutu dengan Tuhan. Jangan bermain-main untuk dibentuk dalam hidup yang bijaksana. Karena orang-orang yang akan bermain-main hidupnya seperti orang bebal. Arti orang bebal itu orang bodoh, gak mau tahu apa-apa. Tapi Paulus menekankan kita seperti orang harik. Amin. Orang yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, kata orang bebal, saya mengambil kata orang bebal ini, artinya orang bodoh, saya sudah kasih tahu tadi, atau orang yang tidak bijaksana. Bahkan orang bodoh diisi bukan masalah pendidikan. Di sini bukan masalah pendidikan orang bodoh yang dikatakan oleh Paulus ini. Bukan masalah intelek, tetapi orang yang tidak mau tahu dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Kita bisa paham itu, amin. Di sini bukan berarti orang bodoh itu nggak memiliki pendidikan, nggak memiliki pikiran. Mereka miliki. Tapi yang di sini yang diterapkan, yang ditekankan oleh Paulus, orang bodoh itu nggak mau tahu dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Kita masih mau tahu keadaan yang ada di sekitar hidup kita, amin. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, batas waktu dari sekarang itu sempit. Yang tadinya tahun 2020 kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekarang waktunya sempit untuk mengambil kesempatan itu. Jadi harus gunakan kesempatan yang ada, karena kesempatan itu singkat.
Haleluya. Haleluya. Bahkan dikatakan bijaksanalah untuk melihat kesempatan. Amin. Amin. Mau bijaksana untuk mengambil atau melihat kesempatan atau peluang momentum yang ada. Amin. Karena kita tahu kesempatan itu hanya datang sekali dan kita akan melihat kesempatan itu, kita tangkap momentum itu, kita melihat betapa besarnya Tuhan akan bekerja ketika kita memiliki hati yang bijaksana. Hiduplah seperti orang yang bijaksana. Saudaraku yang terkasih, kita harus menggunakan semua kesempatan. Kita harus menggunakan kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Saudaraku yang terkasih, pergunakan kesempatan yang ada karena kesempatan itu singkat. Pergunakan kesempatan yang ada karena kesempatan itu nggak datang berkali-kali, cuma sekali saja. Saudaraku yang terkasih, orang yang bijaksana akan bangun dan memperhatikan dengan seksama setiap peluang yang dia akan terima, yang dia akan tangkap. Bahkan saudaraku yang terkasih, saya mengambil istilah peluang dalam hal ini seperti kesempatan yang hanya sekali datang, yang jadi milik kita adalah sekarang, bukan yang dulu. Dulu kita sudah lalui dan kita sia-siakan kesempatan itu nggak bisa terulang balik. Tapi peluang yang sekarang kita harus terima dan kita harus ambil itu dengan baik. Amin. Jangan sia-siakan. Karena orang yang mau hidup bijaksana, dia tidak akan sia-siakan waktu yang ada. Haleluya. 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 Poin yang kedua, langsung saja poin yang kedua. Hari-hari ini jahat. Ini lanjutan dari ayat yang ke-16 tadi, dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang terkasih, hari-hari dalam pengertiannya itu yaitu 24 jam yang terus berputar, yang tidak berhentinya. 24 jam satu hari, terus hari itu berputar. Nah, saudaraku yang terkasih, salah satu contoh dalam Alkitab yang mengambil peluang atau kesempatan di dalam kehidupannya adalah Nuh. Saya mengambil contoh Nuh. Ketika setiap manusia yang ada di lingkungan saat itu berada Nuh di dalam kejahatan manusia, tapi hanya seorang diri Nuh yang memiliki hati yang benar-benar percaya, yang memiliki hati yang jujur, yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan perintahkan kepada dia untuk membuat suatu batra, dan dia ambil kesempatan itu. Dia tidak sia-siakan kesempatan itu, karena dia tahu ketika dia ambil kesempatan itu, dia akan beroleh hidup yang benar-benar bijaksana. Amin. Kalau secara pikiran, gak mungkin bisa Nuh bilang batra yang Tuhan perintahkan, gak masuk akal. Tapi Tuhan berikan hati yang bijaksana sehingga dia mampu, dan Tuhan akan bekerja dalam hidupnya sehingga terjadilah. Haleluya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, karena Tuhan tahu hari-hari ini jahat, dia berikan suatu hal yang benar-benar membuat hidup kita supaya lebih meningkat lagi. Tapi ketika kita sia-siakan, maka semuanya akan hilang, dan hidup kita akan tetap di situ-situ saja. Pertumbuhan yang kita alami tidak ada. Tapi ketika kita mengambil kesempatan itu, peluang yang ada kita terima, kita lakukan, dan kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang besar, dan hidup kita terus melakukan yang besar, dan hidup kita tetap di dalam kebijaksanaan itu. Amin.
Saudaraku yang terkasih, ketika Nuh selesai membuat bahtera itu, hujan pun turun terus menerus sampai menenggelamkan bumi. Tapi Nuh tetap Tuhan sertai. Nuh tetap selamat. Karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan di dalam Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, orang bijaksana akan mengambil peluang dan siap untuk sesuatu yang besar dari Tuhan. Haleluya. Orang yang bijaksana akan mengambil peluang dan siap untuk sesuatu yang besar yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, dan itulah yang akan membuat hidupmu semakin hari semakin meningkat dan membuat hidupmu semakin hari semakin menaik, dan hidupmu akan tetap di dalam Tuhan dan hidupmu akan tetap menjadi bijaksana. Amin. Bahkan Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau di dalam bahasa Indonesianya sehari-hari dikatakan seperti ini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Lebih diperjelas lagi ketika kita mengetahui arti bahasa Indonesia sehari-harinya. Sadarkanlah kami Tuhan, pukul hidup kami Tuhan, ketuk hati kami Tuhan. Akan singkatnya hidup ini. Saudaraku yang terkasih, ketika kita tahu singkatnya hidup ini, tapi kita masih hidup di dalam kejahatan, tapi kita masih hidup di dalam dunia yang tidak mau berubah, yang terus meningkat kejahatan yang terjadi, maka hidup kita tidak ada artinya. Tapi ketika kita mengambil dan melihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita, kita akan memiliki hati yang bijaksana itu. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu Mazmur katakan. Mazmur Musa mengajarkan kita, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, bentuklah kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan dari kejahatan-kejahatan yang kami lakukan sepanjang hari, kejahatan-kejahatan yang kami lakukan dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan yang kami alami. Sadarkan kami Tuhan. Saudara yang terkasih, kita harus sadar karena singkatnya hidup ini. Jadi mulai hari ini, buat goal hidupmu, buat tujuan hidupmu untuk hidup di dalam kebijaksanaan. Haleluya, haleluya. Karena hari-hari ini jahat, hiduplah dalam kebijaksanaan itu, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Lanjut poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita akan memiliki kehendak Tuhan. Katakan kiri kananmu, kita memiliki kehendak Tuhan. Katakan kiri kananmu, kita memiliki kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini orang-orang sudah pasti tahu kita memiliki kehendak Tuhan.
Yang menjadi pertanyaannya, kehendak Tuhan sudah adakah? Halo? Kehendak Tuhan sudah adakah? Memang kita sudah memiliki kehendak Tuhan. Saya mau tanya, kehendak Tuhan sudah adakah dalam hidupmu? Halo? Saudaraku yang terkasih, kita memiliki kehendak Tuhan, benar. Tapi sudah adakah kehendak Tuhan itu dalam hidupmu? Amin. 100%? 30%? Kok ragu-ragu menjawab? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehendak Tuhan sudah ada. Tapi sudah adakah enggak dalam hidupmu? Haleluya. Iya. Saudaraku yang terkasih, begitu luar biasa Paulus ini menekankan kehidupan kita untuk hidup bijaksana. Kita sudah memiliki kehendak Tuhan, bahkan sudah ada dalam hidup kita. Tapi saya mau tanya, udah adakah kehendak Tuhan dalam hidupmu? Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kehendak Tuhan sudah ada pada kita. Tetapi bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa untuk mengerti kehendak Tuhan itu? Bagaimana ya supaya kehendak Tuhan itu benar-benar terungkap di dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita yang sudah dibentuk Tuhan jadi bijaksana, kita mengerti kehendak Tuhan. Bahkan apa itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengerti apa kehendak Tuhan itu? Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Amin. 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 Dijelaskan bahwa sebelum Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menyiapkan tugas bagi kita di dunia ini, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Begitu luar biasa, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus ini sungguh luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-17 dalam ayat pokok kita tadi dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya kamu mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupmu, sehingga kamu terbentuk menjadi orang yang bijaksana. Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan, yang dahulu kala yang Tuhan sudah terapkan, bahkan kita sudah nikmati apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, sekarang batas waktunya itu sempit sekali, saudara yang terkasih. Sebab begitu sekarang sudah berlalu dan sudah memiliki masalah yang tidak bisa dimiliki kembali. Yang tadinya kita menyia-nyiakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi di hari ini, di siang hari ini, kita mengerti apa itu kehendak Tuhan. Kita harus lakukan itu. Amin. Amin. Yakini firman Tuhan ini, saudara. Di tahun ini, jadikan hidupmu bijaksana.
Jangan jadikan hidupmu seperti orang bebal, tapi seperti orang hari. Haleluya. 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 Baik saudara yang terkasih, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat membuat hidup kita semakin hari semakin mengerti, dan kini sangat penting bagi kita untuk hidup dalam kebijaksanaan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tahu ketika kita hidup di dalam kebijaksanaan, kita sudah mengerti betapa singkatnya waktu ini. Bahkan kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatunya itu adalah hari-hari yang jahat. Dan kita mengerti bahwa orang yang bijaksana akan mengerti kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Mulialah namamu.
mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika kita sudah memiliki hidup yang bijaksana, kita harus mengambil kesempatan yang ada. Kita harus mengubah hidup kita sehingga kita tidak menjadi orang yang jahat, karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Yang harus kita lakukan perubahan demi perubahan yang benar-benar meyakinkan hidup kita, yang benar-benar mendekatkan hidup kita untuk bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kita benar-benar bijaksana, dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bahkan ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang akan membuat dunia ini akan tahu bahwa siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita harus tahu betapa pentingnya untuk hidup di dalam kebijaksanaan, betapa perlunya kita harus memiliki kebijaksanaan itu, karena itu adalah suatu perolehan yang harus kita nikmati, suatu perolehan yang harus kita rasakan, dan itu yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin meningkat, dan semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tidak cukup hanya pintar saja, saudaraku. Tidak cukup hanya tahu firman Tuhan saja, saudaraku yang terkasih. Tidak cukup hanya memiliki harta kekayaan di dalam kehidupan kita, kemewahan, harta-harta, tidak cukup. Tapi Rasul Paulus menekankan kehidupan kita untuk hidup bijaksana, yang saat itu jemaat Efesus sungguh luar biasa kerohaniannya. Tetapi ketika datang ancaman memperoleh hidup mereka hancur dan jatuh. Mereka seperti orang bebal, tidak mau tahu akan keadaannya. Tapi hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah berfirman dalam hidup kita. Kita sudah tahu bahwa Rasul Paulus mengajarkan hidup kita seperti orang aneh, hidup di dalam kebijaksanaan. Karena orang yang hidup di dalam kebijaksanaan, goncangan apapun, tantangan apapun, dia akan tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagi pujian ini, kita katakan ajar kami Tuhan. Sungguh agar kami beroleh hati bijaksana,
semakin jahat. Itu sebabnya kami perlu sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam perjalanan hidup, dalam menjalani hidup, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat akan budi kebijaksanaan itu sendiri. Seperti Musa yang berdoa kepada Engkau, ajar kami menghitung hari-hari kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua kami yang ada pada saat hari ini, yang mengalami hidup yang lemah. Tuhan berikan kekuatan, semangat baru yang daripada Engkau terjadi di atas setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan semakin nyatakan kuasa kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, Engkau yang menang di atas setiap kehidupan. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan Allah Maha Esa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti itu. Berkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian melayani Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan, singing musik. Diberkati Tuhan semua sampai mengalir kepada pemberitaan firman. Terpujilah Engkau Tuhan, agunglah Engkau Tuhan. Bagi Engkau sajalah kemuliaan, hormat, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, ya terlebih dahulu kami berikan kesempatan untuk